Preview. Preview. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat pagi menjelang siang, guys. Oh, di sini Hayati mau bajak nih. Mau bajak vlognya Bang Pasma RZ. Hayati di sini mau nanya-nanya masalah Bang Pasma kan katanya diisolasi ya kemarin nih. Iya, diisolasi selama 5 hari. 5 hari. Ya, selama 5 hari. Itu diisolasi kenapa? Jadi gini, Hayati ya, ya, bukan COVID ya. bukan COVID nih. Coba jelaskan dulu. Saya jelaskan ya. Jadi ini Hayati ya. Oke, gini Hayati. Mungkin orang mendengar kenapa sih gua diisolasi sekeluarga gitu loh. Iya. Sekeluarga selama 5 hari. Nah, ada kakak gua, dia positif COVID-19, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala gitu. Iya, orang tanpa gejala. Terus kenapa dibilang COVID? Itu pertama gini, kakak gua ini dia kontak dengan salah satu pasien COVID-19, dan sekarang udah dirawat di rumah sakit. Nah, 4 hari yang lalu kakak gua itu udah tes swab. Nah, di dinas kesehatan tes swab, akhirnya kakak gua tuh keluar Positif nggak? positif, tapi dalam kurung OTG, orang tanpa gejala. Nah, tentu sebelum hasil keluar, tentu kakak gua kan tinggal serumah nih dari gua nih viewers ya. Jadi setelah hasil keluar dinyatakan kakak gua positif, hari itu juga kami di tracking oleh dinas kesehatan. Di tracking bahwasanya kami harus di swab seluruh keluarga yang kontak dengan OTG. Nah, setelah di swab hari Selasa jam 10 kami di swab, jam 11 kami balik ke rumah. Ternyata ada wali nagari, Durian Tinggi, kemudian Jorong setempat, dan warga meminta kepada kami agar seluruh keluarga kami di sini diisolasi atau dikarantina mandiri deh gitu. Ya, dalam kurung tidak boleh keluar gitulah Yati. Nggak boleh keluar. Alasan nggak boleh keluarnya itu karena bukan dituduh mungkin ya, dikira Iya, orang dikira. COVID mungkin. Mungkin gua rasa gini lah Yati. Mungkin masyarakat khawatir kan, dia sekeluarga ini kena COVID karena kakaknya udah positif nih karena dijemput oleh ambulan, orang dinas kesehatan. Mungkin jadi masyarakat saking khawatirnya kami disuruh di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu, kecuali di halaman rumah gitu. Terus ya, aktivitas sehari-harinya gimana? ya aktivitas sehari-harinya tentunya kami nggak terhenti lah ya. Dan ya di rumah aja, nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Terus perekonomian terhenti dong gitu. Kalau perekonomian banget ya itu sangat terhenti banget karena masyarakat menjauh ya. Menjauh, dan masyarakat curiga, dan masyarakat depresi, masyarakat hampir khawatir berat karena dinyatanya kami di sekeluarga kena COVID, kena COVID, dan alhamdulillah akhirnya negatif. Bahkan kami sekeluarga negatif. Oke. Gitu. Awalnya cuma diisukan, akhirnya alhamdulillah Alhamdulillah negatif. Jadi masyarakat udah takut duluan, padahal sebelum hasil keluar masyarakat udah menghindarnya luar biasa gitu. Jadi kami merasa sangat sangat dikucilkan pasti ya. Tapi alhamdulillah lah, sebagian masyarakat ada yang sayang sama kami, sebagian masyarakat ada yang ketakutannya setengah mati. Setengah mati jangankan 1 meter, itu 10 meter udah kayak gitu. Mungkin kurang edukasi ya, mungkin kurang masyarakat ini mendapatkan informasi dari dinas kesehatan. Iya, bisa jadi. Ya, Saya rasa seperti itu Oke. Hayati. Lalu buat perekonomian abang kan terhenti kan ya, perekonomian terhenti, terus abang dapat dana atau kebutuhan sehari-hari itu dari mana? Ada nggak gitu dari pemerintah atau segala macamnya memberikan itu? Oke. Kalau untuk isolasi kami kan seharusnya udah berjalan 2 hari nih. Pas hari setelah swab
itu Wali Nagari Durian Tinggi di bawah pimpinan Bapak Rica ya, Bapak Rica dia selaku Wali Nagari Durian Tinggi beserta perangkat itu datang mensurvei kami bahwasanya akan ada bantuan dari perangkat negari, tetapi bukan anggaran ya, bukan anggaran. Tetapi apa namanya? Apa ya? Sekedar bantuan yang dikumpulkan. Sekedar lebih tepat, sekedar bantuan yang dikumpulkan. Nah, tetapi alhamdulillah ya itu ya, karena jika kita baik kepada orang lain, jika kita pandai bergaul kepada orang lain, selama ini Hayati selama 5 hari kami berkurung di rumah, masyarakat sangat sayang kepada kami. Orang-orang di media sosial saya, dan saya tidak bisa sebutkan Hayati, mungkin izin Hayati saya sampaikan, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Terima kasih banyak kepada orang-orang yang telah membantu kami, baik support material, moral, dan kamu juga ya membantu saya dalam moral ya. Saya tidak bisa apa Hayati ya, gimana, sedih pasti, karena mereka di masa-masa sulit ini kami merasakan ternyata masih ada yang sayang kepada kami gitu. Masih ada yang sayang. Kamu tahu nggak? Kami di sini bukan PNS dan bukan orang yang gajinya tiap bulan ada, dan bukan orang yang stok makanannya dalam tiap hari itu ada. Jadi kami berpikir satu hari ini kami dapat, kami mikir besoknya kami mau makan apa ke depan. Jadi dengan kebaikan orang-orang di sekitar kami, alhamdulillah Allah menghadirkan orang-orang yang baik, sehingga saat ini kami udah kebutuhan kami dicukupi oleh orang baik tersebut. Jadi saya nggak bisa membalas kebaikan orang-orang itu Hayati. Saya cukup Allah yang bisa membalas kebaikan mereka. Bahkan orang-orang yang tidak saya kenal itu luar biasa sayangnya kepada saya. Pasma, kamu udah makan belum? Kebutuhan apa yang kamu inginkan lagi? Gimana perkembangan kamu? Padahal sebenarnya kami alhamdulillah sehat-sehat di rumah, tanpa ada batuk, tanpa ada pilek, tanpa ada sakit sedikit pun. Jadi yang membuat kami sakit itu Hayati sebenarnya masyarakat yang menghindari kami, masyarakat yang memfitnah kami bahwasanya mereka sekeluarga kena COVID. Jadi itu yang membuat kami down, karena kami memikirkan bagaimana nasib kami karena bisnis kita hari ini kita dapat, besok ini kita harus mikir lagi kita mau makan apa. Jadi buat kawan-kawan semua dan orang-orang yang support sama kami, terima kasih banyak telah membantu kami. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Mungkin itu Hayati yang bisa saya sampaikan kepada orang-orang baik di sekitar saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu gitu. Oke. Kan segala bantuan itu datangnya dari orang-orang terdekat, mungkin ya dari apa. Itu kenapa gitu pemerintah itu kan ada anggaran nih, ada anggaran buat COVID-19. Kenapa gitu nggak diluncurkan? Kenapa nggak dikasih sama orang-orang yang membutuhkan? Bukan cuman orang-orang di luar sana yang butuh gitu. Terus yang butuh itu kan pasien pasti juga butuh, keluarga pasien pasti juga butuh. Betul. Gimana gitu tanggapan abang masalah itu? Jadi saya sebenarnya sangat berharap kepada pemerintah, karena dalam masa saya karantina 5 hari dan kakak saya dinyatakan positif COVID-19, sampai saat ini kami dari pemerintah belum mendapatkan bantuan apa itu namanya. Hanya dapat bantuan itu dari Wali Nagari dan yang kami sampaikan tadi, dan bantuan orang-orang sekitar yang sangat sayang kepada kami. Kalau untuk pemerintah sih saya harap nih Hayati ya, untuk kedepannya pemerintah lebih tanggap lagi untuk memberikan bantuan tepat kepada orang sasaran. Misal satu keluarga itu kena COVID, ya harus pemerintah tuh harus cepat menangani, langsung menyambang ke rumah warga yang kena COVID tersebut gitu loh. Itu sebenarnya Hayati. Terus ada pertanyaan lagi nih. Iya boleh bertanya. Terus reaksi orang-orang di sekitar abang, entah itu orang-orang di luar atau mungkin keluarga-keluarga abang yang dari jauh, gimana gitu support dari mereka? Ada? Sebenarnya saya secara pribadi, saya udah kompak sama keluarga saya di rumah. Kita apa gimana nya? Jangan sempat kita beritahukan kepada saudara kita yang jauh, karena kita kan belum tahu hasilnya seperti apa, apakah positif, apa negatif. Kemudian orang-orang di sekitar responnya ada dua Hayati, ada dua.
Ada yang ketakutan yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu itu apa. Mungkin karena isu yang beredar, kemudian berita informasi yang ditelan mentah-mentah, mungkin ada di medsos, ngerinya COVID gitu kan, sampai mati-mati kejang-kejang kan gitu. Itu yang membuat kami yakin, oh mungkin mereka menjauhi kami karena menerima informasi berita-berita ditelan mentah-mentah tanpa memfilter. Dan ada juga masyarakat yang sayang sama kami. Bahkan ada yang berani, Pas Ma, kita bersentuhan aja. Saya kan pindahnya COVID itu karena droplet. Bersinnya seseorang, kan kita kan nggak bersentuhan. Kita kan jaga jarak. Tapi yang anehnya ya, yang membuat saya sedih itu adalah dia jaraknya 10 meter dengan saya, itu udah ketakutannya sangat luar biasa. Padahal saya pakai masker pada saat itu. Dan dia pun pakai masker. Jadi dia ketakutan, ini yang membuat mental kami drop. Dan itu yang membuat kami boleh berlebihan kan ya? Iya, berlebihan juga. betul. Soalnya pasien, baik itu pasien atau yang negatif atau positifnya lah nih ha. Seharusnya harus ada support gitu dari orang-orang di luar sana. Banget, harapannya seperti itu Hayati. Tapi karena saya udah merasakan nyatanya hari ini banyak masyarakat ini yang belum tahu itu bagaimana cara proses COVID itu bagaimana. Wah, saya rasa masyarakat masih setengah-setengah menelan informasi ini. Masih setengah-setengah. Jadi udah pemerintah udah buat baliho, udah buat di media sosial, udah memberikan informasi-informasi yang terakurat. Tetapi masyarakat ini ada yang gimana tadi, kembali lagi ketakutan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang terdampak dengan COVID, walau korban COVID ini itu tidak semangat jadinya, sehingga yang kami muncul jadi demam gitu loh. Jadi down gitu. Jadi down. Kita kan butuh orang-orang yang sayang sama kita. Orang-orang yang butuh kita kan, ini bukan aib dan ini bukan suatu penyakit gimana yang bisa mematikan seseorang. Kan kita tahu tahap-tahapnya. Kalau kita udah posisinya seperti ini, berarti kita jaga jarak. Kan gitu. Kita pakai masker karena kebetulan kita udah alhamdulillah negatif. Jadi karena saya kan nggak bersin gitu loh, gitu. Dari apa tadi tuh, percaya nggak gitu COVID-19 itu benar-benar ada atau nggak? Kalau saya secara pribadi, kalau dikatakan ada. Dikatakan tidak gitu. Jadi di sini antara dua yang membuat saya apa? Yang penting kita harus waspada bahwasanya bersin aja bisa pindah. Nah, jadi itulah gunanya. Demam aja ketika kita batuk di depan orang tanpa kita pakai masker, orang menghirup akan pindah. Nah, jadi saya ambil hikmahnya, kalau saya percaya COVID, saya percaya. Jika dikatakan tidak, ya tidak. Jadi kita seimbang. Jadi kembali kepada orang pribadi tersebut gitu. Ada nggak gitu pesan-pesan buat orang-orang di luar sana yang juga sekarang lagi menghadapi musibah atau ya positif lah gitu, Iya. Ada nggak gitu pesan-pesan buat orang? Karena ada pasti ada. Di Pasaman saya ikuti beritanya itu tiap hari bertambah. Dan itu membuat masyarakat, bagi yang tidak paham, bagi yang stresnya sangat luar biasa, bagi yang depresinya sangat ketakutan sekali, itu merupakan suatu gimana ya, nggak kenyamanan hidup lagi. Nggak nyaman mereka hidup di Pasaman ini, saya rasa kalau seperti itu. Takut keluar, takut ini. Dan saya himbau kepada masyarakat jangan jauhi orang-orang keluarga yang kena COVID. Karena Anda belum tahu di posisi mereka seperti apa. Karena mereka butuh support dari orang-orang, bukan dijauhi. Karena support orang-orang ini lebih dahsyat, lebih manjur ketimbang obat menurut saya. Kalau saya seperti ini, jika saya udah minumkan obat, walaupun saya sehat, tapi ketika orang menjustis saya dan mati ketakutan, saya pun merasa tidak percaya diri. Oh, berarti saya penyakitan ya. Berarti orang menjauhi saya ya. Jadi memikir ke depannya, untuk apa saya semangat lagi hidup? Orang-orang udah menjauhi saya gitu. Jadi buat masyarakat, saya himbau nih Hayati ya, izin buat masyarakat, tolong please jangan pernah Anda jauhi orang-orang yang kena musibah COVID. Bukan berarti menjauhi itu mengucilkan dia, tidak memberikan semangat, takut alergi, mati ketakutan gitu. Saya harap jangan seperti itu, karena
Saya telah mengalami di posisi itu. Perasaan ini Hayati, sumpah demi Allah, ketika orang udah ketakutan, saya pun merasa takut dengan diri saya sendiri. Ini bukan saya gitu. Tapi itu harapan saya kepada masyarakat, tolong Anda jangan kucilkan orang-orang, bahkan Anda jangan buat mental orang-orang yang kena COVID ini lebih hancur lagi. Karena mereka udah terpikir, bagaimana saya sehat, saya begini, orang udah muncul, berarti ada double sini, membuat orang menderita. Nah, buat orang yang kena COVID maupun keluarganya diisolasi, tolong kalian tetap semangat, Allah bersama kalian. Abaikan orang-orang yang mati ketakutan dengan kita. Abaikan orang-orang yang jijik dengan kita. Abaikan orang-orang yang membuat kita itu jatuh semangat. Karena banyak orang di luar sana yang sayang sama kita. Banyak orang-orang di luar sana yang peduli dengan kita. Banyak orang-orang di luar sana yang ingin mendekati kita, yang merangkul kita kembali. Oke guys, cukup dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Pasma RZ. Dan juga promosi ya Bang. Iya, boleh, promosi. boleh. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di channelnya Coretan Hayati. Di situ ada berbagai apa gitu, semacam puisi, musikalisasi puisi. Oke guys, nanti kita lanjutin lagi ya.